Mas Olive. Angga. Apa kabar? Waduh, tuh nih cewek-cewek langsung pada seger nih lihat Mas Angga ya kan siang-siang gini. Waduh. Oke, teman-teman untuk yang belum tahu Mas Angga ini adalah brand manajernya iPod Bus. Jadi pas banget kalau kita mau nanyain terkait iPod Bus ya. Mas Angga, sebenarnya iPod Bus ini apa sih? Karena jujur aja aku tuh baru dengar juga belakangan ini. Iya, oke. Jadi, thank you ya Kak Olive ya, udah ngundang aku di sini dan juga udah mau join nih di EME kita. EME ini baru pertama banget ya di Indonesia, belum ada brokerage company yang ngebuka fitur EME ini. Kalau di Reddit itu, kalau teman-teman ngikutin Reddit, atau Kak Olive ngikutin Reddit, ada EME sama Elon Musk waktu itu Kak Olive. Jadi semoga kita bisa bawa Elon Musk ke sini juga nih buat EME bareng iPod nih nanti. Oke. Ya, jadi fitur Ask Me Anything ini sebenarnya udah umum di luar, di mana ini memberikan kesempatan untuk para investor bisa langsung nanya-nanya ke toko favoritnya dia. Salah satunya kita invite Kak Olive di sini buat EME hari ini. Nah, kalau iPod Bus sendiri itu adalah fitur baru dari Indo Premier Sekuritas atau iPod, yang mana investor retailnya, rombongan retailnya cukup banyak Kak Olive ya. Yang biasanya kalau misalnya nyari ide-ide market sekarang kan ke grup-grup atau ke komunitas-komunitas lainnya gitu Ya, ya. atau ke Instagram. Benar, di Instagram. Tapi di Telegram biasanya tuh kalau join satu grup, di 3 grup yang sama ada dia juga tuh biasanya ya, nyari-nyari informasi. Nah, dengan spirit itulah, karena kita lihat investor sekarang butuh satu sama lain nih buat nyari ide, kita bikin yang namanya iPod Bus. Jadi community investing untuk memfasilitasi para investor retail kita. Nah, harapannya apa? Harapannya nanti info-info di sini bisa didapatkan dengan lebih mudah, non-eksklusif, dan juga actionable. Jadi infonya nanti bisa langsung disikat aja tuh sahamnya. Kalau misalkan nanti infonya sekiranya legit dan juga proyek-proyek yang dirumorin atau diisukan emang kemungkinannya jadi nih. Contohnya kayak disclaimer on ya, kayak Okas gitu, kita udah sempat mention juga beberapa hari ini di podcast juga kayak gitu. Kan Okas lagi rame, ada yang menang tiket Coldplay gara-gara Okas tuh. Betul. Terus kemarin juga ada beberapa pengguna iPod yang katanya udah sering baca di iPod Bus juga, katanya asa katanya karena baca di iPod Bus juga katanya tuh, tapi contoh-contoh. Iya. Gitu. Jadi info-infonya kita spill. Semoga lagi nggak ada yang eksklusif banget, jadi nggak perlu bayar, kita spill dengan gratis di sini. Kayak gitu. Oke. Nah, kalau cara joinnya sendiri gimana sih Mas Angga? Mungkin kan ada teman-teman nih yang masih bingung, bahkan tadi ada yang bilang aku udah punya iPod Kak, tapi masih bingung gimana tuh cara gunain iPod Bus-nya, atau misalnya yang belum punya account iPod, apakah untuk ikutan iPod Bus ini atau join iPod Bus ini harus punya account dulu atau seperti apa? Jadi kalau buat sekarang kita masih on development buat masuk ke mobile apps, Kak Olive. Jadi for now ini joinnya masih melalui browser. Browser baik itu lewat desktop atau lewat handphone juga bisa nih, kalau teman-teman nanti mau join EME-nya Kak Olive atau iPod Bus ya, mau nyari-nyari info. Nah, yang non-investor Indo Premier itu juga bisa nggak? Nah, bisa. Tapi hanya bisa baca aja. Kalau buat ikutan komen atau nge-like harus punya akun iPod buat saat ini. Tapi nanti selanjutnya, apakah akan kita buka untuk umum? Stay tune aja. Pastinya menarik banget, karena kita akan kasih bonus-bonus lainnya buat nasabah-nasabah iPod maupun non-iPod. Oke. Nah, aku mau tanya, Mas Angga ada sempet nggak sih baca postingan atau konten aku kemarin yang aku post? Sempet dong. Kan yang panjang itu. Terus aku mau minta pandangannya dong untuk dari, kan ini kita biar adil ya, tadi aku udah sampein gitu, karena pertanyaannya kemarin kan dari teman netizen adalah kira-kira sektor yang oke nih di akhir tahun, makanya aku menyampaikan demikian yang aku tulis di iPod Bus. Kalau dari Mas Angga sendiri atau tim iPod sendiri, gimana sih terkait tulisan aku kalau misalnya mau menanggapi, atau sebenarnya punya sektor sendiri nih yang dijagokan? Oke, kalau buat itu ya, jadi kebalik aku yang ditanya nih ya sama Kak Olive ya. Nanti gantian aku yang nanya Kak Olive deh. Kalau buat bahasan Kak Olive kemarin, kalau aku lihat itu sampai 3 part ya. Berarti karena panjang banget tulisnya, sampai high quality banget lah kontennya. Sebenarnya itu kriteria konten yang kita mau di podcast sih Kak Olive. Jadi kontennya nggak cuma sekedar one liner,
tapi juga pembahasannya panjang-panjang dan kualitinya bagus gitu. Biar diskusinya juga bagus kan nantinya. Nggak cuma curhat-curhat, tapi juga ada ilmunya juga, kayak gitu kan. Nah, kalau yang dari Kak Olive tulis kemarin, aku setuju banget sih. Sekarang YSG kan sideways-nya nggak kelar-kelar nih, Kak. Betul, Balik lebar lagi. juga ya siklusnya ya, cukup lebar. Iya, kemarin udah mau breakout tapi ketahan berapa ya? EMA 100 atau 200 mentok lagi ke bawah kan. Dan sekarang di area kemungkinan sih udah di area support lagi ya. Jadi kalau baca kontennya Kak Olive kemarin yang forward PE-nya udah di lowest in 10 years, aku setuju sih karena kemungkinan nih sekarang fase akumulasi yang tepat, apalagi yang baru-baru belajar, baru-baru mau join, mungkin setupnya low risk sekarang ya. Jadi Ya. kalaupun turun, ya turunnya nggak sedalam kalau misalnya masuk di tahun lalu. Iya, Tahun lalu ya. sampai tahun ini parah banget ya, nggak kelar-kelar servisnya dan agak sulit untuk pro traders pun cukup sulit ya iklimnya ya kalau ya. Ya. Nah kalau untuk sektor aku ngejagoin juga buat siklik non siklik tadi. Siklik non siklik udah ada beberapa emiten yang udah mulai jalan dan juga untuk telco kalau suku bunga low menurun Ya. kan nantinya kan hopefully bisa mengurangi beban keuangan mereka kan. Jadi lagi di level support juga emiten-emiten telco cukup menarik juga buat entry. Yang terakhir tech nih. Tech mulai ada detak jantungnya lagi. Ya. Kalau udah turun lagi the Fed beneran udah pivot, ya udah kita bisa lihat beban keuangan dia menurun dan outlook-nya harusnya lebih cerah, lebih gampang untuk nyari funding juga kan pastinya. Oke, itu dia kisi-kisinya. Kalau The Fed udah mulai pivot, boleh lirik-lirik saham teknologi, tapi kita harus lanjutin diskusinya sebenarnya nggak di sini, karena lebih menarik kalau kita lanjutin diskusinya di iPodcast. Jadi teman-teman, kalau yang mau tahu insight-insight dari kita, dari tim iPod, dari tim analis iPod, dari aku, dari teman-teman influencer yang lain, langsung aja join di iPodcast. Dan jangan lupa jam 11.30 nanti akan ada Ask Me Anything ke aku. Nanti akan aku jawab semua pertanyaannya. Gitu ya, kalau waktunya keburu gitu. Oke, Mas Angga, makasih ya. Udah nemenin nih, udah 30 menit. Karena aku udah siap-siap. Mas Angga, pertanyaan terakhir dong. Untuk teman-teman yang udah punya akun iPod, boleh nggak mereka ikut nulis atau share analisa mereka di iPodcast? Wah, boleh banget. Malah kita terus nyari kontributor atau teman-teman yang suka nulis nih di sini nih. Siapa tahu bisa kita reach out juga nanti kalau konsisten nulis kan kita bisa partneran atau gimana mungkin aja ke depannya kan. Jadi kalau teman-teman yang suka sharing, yang emang analisanya mau dibagi-bagi, karena percuma ya punya ilmu disimpan sendiri juga nggak nambah kaya diri sendiri juga, mending nambah kaya bareng-bareng, nambah cuan bareng-bareng ya. Gitu. Jadi teman-teman langsung aja nanti juga ikutan konten, ikutan komen, kita seru-seruan di EME di Podbas. Iya. Ya semoga EME Podbas ini justru memunculkan bibit-bibit baru di dunia keuangan. Betul. Ya, tentunya yang legit-legit punya. Oke, terima kasih Mas Angga atas waktunya. Terima kasih teman-teman semuanya.